Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Mufidin, dan pada video ini kita membahas mengenai kabilah Bani Mustalik yang mana diperangi oleh Rasulullah SAW. Kali ini juga berkaitan dengan hadithul ifk, yaitu berita dusta yang disebarkan oleh para munafikin. Kabilah Bani Mustalik ini adalah suku dari Khuza'ah, yang mana tempat tinggal mereka ini dekat dengan air Muraisi di sekitar Khudaid, dan mereka juga punya hubungan persaudaraan dengan Aus dan Khazraj di Madinah. Tempat mereka tinggal di Khudaid dan Asafan, lokasinya itu lebih dekat kepada Mekah dibandingkan ke Madinah, dan mereka juga punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Di tempat mereka tinggal terdapat patung Manat, yang mana di tempat mereka tinggal sangat kental dengan kesyirikan. Berhala ini banyak dikunjungi oleh orang-orang Arab ketika musim haji, sehingga mendatangkan keuntungan materi. Dan di sisi lain mereka juga punya hubungan erat dengan kafir Quraisy dan juga punya kepentingan dagang. Hal inilah menyebabkan mereka terlambat untuk memeluk Islam. Lantas kenapa Rasulullah SAW memerangi Bani Mustalik? Perang Bani Mustalik atau perang Muraisi ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah, dan ada pula yang mengatakan tahun 6 Hijriah. Para ahli sejarah terdapat perbedaan pendapat di sini ya. Namun yang rajih dapat berdasarkan yang saya baca adalah tahun ke-5 Hijriah. Berawal dari tersebarnya berita tentang Bani Mustalik yang dipimpin oleh Haris bin Abi Dirar, kepala suku mereka, telah mengumpulkan kaumnya dan beberapa suku Arab untuk memerangi kaum muslimin. Kenapa mereka berani memerangi kaum muslimin? Ini berkaitan dengan peristiwa pahit yang menimpa kaum muslimin ketika perang Uhud. Rasulullah tidak langsung membenarkan. Beliau lantas segera mengutus Buraidah radhiyallahu anhu untuk berangkat menjalani misi yang penuh risiko ini. Ketika dia sampai di daerah lawan, dia melakukan penyamaran dan menyelinap di tengah Bani Mustalik. Sikap inilah yang mempermudah bagi dia mengetahui kebenaran berita rencana penyerangan itu. Ketika dia tahu berita tersebut ternyata valid, benar, Buraidah radhiyallahu anhu bergegas kembali ke Madinah, dan dia sampaikan kepada Rasulullah SAW. Setelah yakin akan kebenaran berita tersebut, Rasulullah SAW segera mengumpulkan para sahabatnya, bergerak menuju Bani Mustalik. Ketika itu jumlah pasukan Rasulullah SAW sebanyak 700 pasukan dan 30 pasukan berkuda. Pada perang ini sejumlah orang-orang munafik juga ikut bergabung bersama Rasulullah SAW, yang mana niat mereka hanya untuk mengambil rampasan perang. Perang ini diikuti oleh para sahabat dari kaum Ansar dan Muhajirin. Ketika Rasulullah SAW berangkat bersama para sahabatnya yang menggantikan Rasulullah SAW ketika beliau tidak ada di Madinah, beliau memilih Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Ada pula yang mengatakan Abu Dzar, dan juga yang mengatakan Numailah bin Abdullah Al-Laythi. Kenapa Rasulullah langsung memerangi? Karena Bani Mustalik ini sudah sampai kepada mereka dakwah Islam, dan mereka juga ikut andil dalam perang Uhud, bergabung dengan kafir Quraisy, dan mereka juga telah menyusun rencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Hal inilah Rasulullah SAW memutuskan untuk menyerang mereka secara mendadak tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat mereka mengatakan, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aghara ala Bani al-Mustalik wa hum gharun wa an'amuhum tusqa ala al-ma'i wa qatala muqatilatahum wa sabba dharariyuhum wa asaba yawma idin Juwairiyah. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyerang Bani Mustalik secara mendadak saat mereka sedang lalai, sementara ternak-ternak sedang diberi minum, sehingga pasukan mereka terbunuh dan keluarga mereka ditahan. Termasuk diantaranya yang tertawan ketika itu adalah Juwairiyah, putri Haris
bin Dirar. Peperangan ini dimenangi oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW kemudian membagikan ghanimah yang diperoleh kaum muslimin pada perang tersebut. Juwairiyah putri Al-Harith bin Dirar yang merupakan salah satu tawanan perang diberikan kepada Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Thabit radhiyallahu anhu kemudian membebaskan Juwairiyah dengan syarat membayar sejumlah harta sebagai tebusan. Tebusan ini kemudian dilunasi oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah. Setelah Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah bin Harith, Rasulullah SAW membebaskan tawanan Bani Mustalik sebanyak 100 orang karena dianggap sebagai saudara ipar Rasulullah SAW. Setelah perang Bani Mustalik ini, ada kejadian yang mana Hisham bin Sababah radhiyallahu anhu, beliau dari Bani Qalb bin Auf, yang mana dia ini adalah saudara dari Makhis bin Subabah, menjadi korban salah sasaran di tengah pertempuran. Beliau radhiyallahu anhu dikira adalah musuh oleh sahabat dari kalangan Ansor yang membunuhnya. Kematian Hisham ini menimbulkan dendam yang membara di hati saudaranya bernama Makhis. Makhis ketika itu masih dalam keadaan kafir. Dia berangkat dari Mekah menuju Madinah untuk menuntut balas. Dia datang dengan pura-pura masuk Islam, lalu menuntut diat, yaitu denda atas kematian saudaranya. Rasulullah SAW memerintahkan agar diatnya dibayar. Lalu diat tersebut dibayarkan dan diserahkan kepada Makhis. Namun tujuan utama dia bukanlah untuk mendapatkan diat. Dia masih tetap tinggal di Madinah sambil mencari kesempatan untuk bisa balas dendam. Sehingga kesempatan itu ada, dia tidak menyia-nyiakan. Setelah berhasil membunuh sahabat Rasulullah SAW yang membunuh saudaranya, Makhis lari ke Mekah dan kembali ke agama nenek moyangnya. Orang ini akhirnya juga mati pada penaklukan kota Makkah, karena Rasulullah SAW memerintahkan agar dia juga dibunuh. Setelah perang juga turun surat Al-Munafiqun. Pada perang ini, Abdullah bin Ubay, kepala munafikin, memiliki pikiran-pikiran yang busuk, dan tujuannya itu untuk memecah belah antara muhajirin dan ansor dan membuat marah Rasulullah SAW. Secara zahir dimaafkan karena dia mengingkari perbuatannya. Oleh karena itu turun surah Al-Munafiqun atas sebab ini. Dan setelah perang Bani Mustalik ini juga turun ayat membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha yang telah difitnah oleh Abdullah bin Ubay dan pentolan-pentolannya. Demikian teman-teman sejarah singkat perang Bani Mustalik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.